Oke, selanjutnya di video ketiga ini akan didemokan cara membuat data arsitek, konseptual data model atau yang disingkat CDM, dan physical data model yang disingkat PDM. Nah, jadi CDM itu merupakan apa ya, kayak lebih rinci dari IRD yang telah dibuat tadi. Terus konseptual data model ini atau bahasa Indonesianya model konsep data ya, yang merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Terus, CDM yang valid itu dapat dikonversi langsung ke PDM atau ada juga yang namanya OOM. Oke, kita langsung aja ya buat CDM-nya. Nah, untuk CDM-nya ini kita buatnya pakai ini ya, Power Designer biar langsung bisa dikonversi ke PDM. Jadi cukup buat CDM-nya aja, ntar PDM-nya langsung otomatis dikonversi gitu. Oke, untuk buatnya, ini udah buka Power Designer, nah kalian tuh bisa buat project baru atau mau ngelanjutin di project yang sebelumnya. Kalau kalian sebelum-sebelumnya misalkan pakai buat DFD pakai Power Designer, nah itu bisa langsung dilanjutin ya di situ. Oke, ini aku membuat project baru aja, namanya Perpus. Nah, ini udah ada. Kalau udah, kita buat klik kanan di sini ya, new model buat konseptual data. Ini namanya bisa CDM Perpus gitu ya, CDM underscore Perpus. Nah, oke. Terus di sebelah kanan sini ada toolbox-nya. Nah, ini ada standar konseptual diagram dan yang lain-lain kita pakai konseptual diagram. Ini ada entity-nya dan ada inheritance dan relasi-relasinya gitu ya. Nah, terus kita tuh klik entity. Kita buat entitasnya dulu. Sebanyak 4 kali ya. Nah, kalau udah kita ganti nama nih. Untuk mempersingkat waktu, buat contohnya 2 aja kali ya. Oke, kita buatnya 2 aja, nggak apa-apa deh. Nah, ini yang satu buku ya. Nah, ini klik 2 kali, atau bisa juga klik kanan dan properties yang paling bawah. Ini kita ganti namanya jadi buku, terus atributnya dimasukin tuh di tadi atribut-atributnya. Ada ISBN, terus juga ada penerbit, terus ada judul buku, lalu ada pengarang, tahun terbit, sama kategori. Oke, terus nih ya, untuk data tipenya di sini kita pilih yang variabel chart. Dari variabel chart. Ini. Oke, nah ini untuk panjangnya jangan terlalu panjang, cukup 50. Variabel karakter ya, mohon maaf, ternyata variabel karakter. Lengthnya ini 50. Oke, 50 juga. 50. 50. 50. Oke, nah udah. Kalau udah di sini nih ada ini tuh kayak semacam primary-nya nih, yang ini yang P. Kita klik. Nah, nanti otomatis yang ini juga ikut ke klik Mandoriki. Ini ada primary. Oke, kalau udah
kita klik OK aja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini yang ISBN, ini ada primary, terus di bawahnya ada identifier primary. Ini kayak gini sih. Nah, betul. Oke, lanjutnya kita ubah yang satunya lagi, yang ini. Ini contohnya peminjaman dan pengembalian buku ya. Ditulis peminjaman dan pengembalian buku. Oke, terus atributnya. Yang pertama ada ID pinjam. Lalu ada tanggal pinjam. Ada juga tanggal kembali. Dan satu lagi ada status. Nah, kalau yang ini ID pinjamnya kita kasih integer. Nah, untuk yang lainnya ini bisa variabel karakter. Atau date juga nggak apa-apa sih. Kita pakai date aja. Karena tanggal ya, biar spesifik. Nah, ini untuk yang status bisa pakai variabel karakter. Panjangnya 50 aja. Oke, nah terus ini jangan lupa diklik yang primernya. Kalau udah kita OK. Nah, jadilah yang satu lagi seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan kedua entitas ini menggunakan relationship-nya ya, yang ada di sebelah kanan nih, dan pilih sesuai kardinalitasnya. Karena ini one to many, kita klik yang one to many, one-nya yang buku, many-nya yang peminjaman dan pengembalian buku. Nah, nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik 2 kali ya. Nah, kita ubah si namanya menjadi mempunyai, karena buku mempunyai data di peminjaman dan pengembalian buku. Terus ini untuk kardinalitas ini kita bisa ubah nih, one to many, dan ini role name-nya ini tuh bisa mandatory itu artinya minimalnya 1 kalau yang nggak diklik, jadi minimalnya 0. Kita kliknya yang bawah ini, yang bawahnya aja, terus kita play. Jadi ini tuh misalnya kan kardinalitasnya one to many, tapi statusnya itu satu buku bisa mempunyai 0 data peminjaman dan pengembalian buku atau banyak data peminjaman dan pengembalian buku. Jadi si bukunya dipinjamnya tuh kan kita ibaratkan buku perpustakaan kan ada banyak. Nah, ada buku yang dipinjam dan ada yang enggak gitu bukunya. Jadi si data peminjaman dan pengembalian bukunya itu bisa kosong karena belum dipinjam. Jadi gitu maksudnya, yang ini 1, yang ini bisa minimal 0 atau banyak gitu ya. Terus ini udah deh, kita lanjutin sama yang lain-lainnya. Kayaknya aku udah punya nih 2 entitas yang lainnya, staf perpus sama anggota. Nah, selanjutnya kita tinggal hubungin ya. Kita hubungin aja pakai one to many ya. Satu anggota ke pinjaman. Oke, dan staf perpus juga ke yang ini. Oke, nah kalau yang anggota itu relasinya dilakukan. Nah, terus kita ubah sama ya kayak yang pertama itu. Jadi mandatori ya, mandatorinya itu 1. Jadi satu anggota bisa meminjam, bisa ada 0 data atau banyak data di peminjaman dan pengembalian buku.
karena mungkin aja, anaknya nggak suka ke perpustakaan, jadi belum pernah minjem, jadi data dia ya nol gitu di perpustakaan. Kalau udah kita klik oke, selanjutnya, nah yang ini, oh salah kliknya ini kita ganti jadi dimonitoring. Nah, kalau yang ini juga sama ya, karena kita ibaratkan staf perpus itu cuma sedikit dan setiap staf perpus pasti udah memonitoring karena tugasnya ya memonitoring. Jadi kita klik ininya satu-satu, jadi nggak ada yang nol gitu ya. Kita klik oke, nah ini udah berubah, kita aktifin, oke, nah udah selesai. Nah, untuk ngecek datanya, kita bisa klik yang ada di atas ini, nih gambar checklist ini, kita klik, nah lalu kita klik OK untuk ngecek apakah ada error atau tidak dari yang telah kita buat, dan nggak ada ya. Berarti udah sukses berhasil dan jadi deh PDM kita. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung buat PDM-nya ya. Caranya itu ke Tools, lalu pilih yang Generate Physical Data Model atau Ctrl Shift P ya. Nah, ini di sini pilih yang atas. Ini kita ganti jadi PDM Purpose, lalu ke detail kita ubah jadi tabelnya pakai tbl_. Lalu delete roles-nya kita ganti jadi cast tadi. Oke, nah kalau udah kita klik oke. Oke, udah deh otomatis kebuat di PDM-nya. Nah, perbedaannya dari yang sebelumnya itu di sini nggak ada itunya apa ya, primary yang di bawahnya tuh, di belah sini nggak ada, dan di sini otomatis ada foreign key-nya tuh di bawah sini. Ya, foreign key 1, foreign key 2, dan foreign key 3. Jadi ini artinya saling berrelasi. Oke, sekian ini untuk PDM-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kalau ada yang perlu ditanyain langsung tanya aku aja. Boleh Discord atau ke WA juga boleh. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.